Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 342 Kelahiran Kembali Pedang Suci Surgawi. Altar hitam kuno itu tampak seperti gunung hitam, muncul begitu saja entah dari mana, dan kabut hitam menyelimutinya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Di atas altar, ada gerbang hitam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Orang-orang di kerumunan itu menatap gerbang itu dengan gemetar. Mereka tidak dapat menahan rasa takut saat melihatnya. Gerbang yang aneh. Kalau aku tidak tahu bahwa ini adalah gerbang yang membawa kita keluar dari Pulau Es, aku akan mengira gerbang ini akan membawa kita ke neraka. Ini adalah pintu keluar Pulau Es. Karena hanya ada satu gerbang di sini, kurasa tidak akan ada bahaya sama sekali. Banyak orang yang jiwanya bergetar saat melihat gerbang itu. Mereka semua berhenti tepat di bawah altar, tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Tepat pada saat ini, banyak prajurit tiba-tiba muncul di tengah Pulau Es. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi bingung yang sama. Apa yang terjadi? Aku sedang melawan monster-monster di jalan itu, mengapa aku tiba-tiba ada di sini? Saya baru sehari di sini, kenapa tiba-tiba dibawa ke sini? Semua pendatang baru itu memasang ekspresi bingung yang sama. Mereka berada di tengah-tengah 9 jalan sebelum ini, beberapa dari mereka bahkan telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian. Namun tiba-tiba, mereka semua dibawa ke sini oleh kekuatan misterius. Begitu pintu keluar muncul, pintu masuk akan tertutup sepenuhnya. Kalian semua adalah pendatang baru yang belum mencapai pusat pulau ini, jadi begitu pintu keluar muncul, setiap manusia yang belum mencapai pusat akan otomatis diteleportasi ke sini. Jika tidak, kalian akan benar-benar terperangkap di sini setidaknya selama 100 tahun lagi, terpaksa menunggu pembukaan Pulau Es berikutnya. Seseorang menjelaskan. Kerumunan akhirnya mengerti. Mereka diteleportasi ke sini karena pintu keluar Pulau Es telah muncul. Wah! Altar gelap itu terus-menerus mengeluarkan suara, bang. Gerbang hitam itu menjadi semakin menyeramkan setelah setiap suara, bang, menyebabkan semua orang yang melihatnya merasa takut. Pada saat ini, di suatu tempat yang jauh di belakang tempat orang banyak berdiri, 3 sosok muncul diam-diam. Ketiga sosok itu menatap altar hitam. Mereka tidak lain adalah Han Yan, Nangong Wentian, dan Big Yellow. Jalan keluar sudah terlihat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita langsung ke sana saja? Han Yan bertanya. Apa kau bodoh? Jika kita pergi ke sana sekarang, mereka pasti akan mencabik-cabik kita. Nangong Wentian melotot ke arah Han Yan. Kepala Han Yan pasti ditendang oleh seekor keledai sehingga dia bisa memberikan saran seperti itu. Wuchong, serta para jenius jiwa tempur dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad sedang menunggu untuk memakan mereka hidup-hidup. Jika mereka menunjukkan diri di depan orang-orang ini, hanya kematian yang pasti akan menunggu mereka. Bahkan tubuh mereka tidak akan dibiarkan utuh. Kita tidak bisa ke sana sekarang, kita tunggu saja Little Chen. Kata Big Yellow. Sudah 3 hari sejak Little Chen menyelam ke kolam magma, tetapi dia masih belum keluar. Mungkinkah ada masalah? Han Yan sedikit khawatir dengan Jiang Chen. Bukan hanya dia yang khawatir, dalam situasi seperti ini, bahkan Nangong Wentian pun mulai khawatir. Jangan khawatir, Little Chen memiliki True Dragon Flame untuk melindunginya, dan tubuhnya juga sangat kuat. Magma tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Jika tebakanku benar, dia pasti telah menemukan Magma's Heart dan sedang menyerapnya. Begitu dia keluar, kultivasinya akan mencapai tingkat yang baru, dan Wuchong tidak akan menjadi tandingannya saat itu. Kata si kuning besar sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengenal Jiang Chen. Di bawah altar hitam kuno, kabut gelap menyelimuti. Semua orang menahan napas, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus bertindak cepat, kalau kita tidak pergi sekarang, gerbangnya bisa ditutup kapan saja. Kata Sangguan Yilong. Saya yang pertama. Seorang jenius dari istana bela diri melompat ke altar. Dalam sekejap mata, dia menghilang tepat ke gerbang hitam. Gerbang itu tampak bergoyang sedikit sebelum kembali normal. Tidak terjadi apa-apa, ini hanya gerbang menuju dunia luar. Ayo pergi. Setelah orang pertama pergi tanpa tanda-tanda bahaya, semakin banyak orang mengikuti di belakang, berlari cepat ke gerbang hitam dan menghilang dari tempat kejadian. Hanya dalam beberapa menit, semua prajurit inti ilahi di Pulau Es, kecuali Jiang Chen dan kelompoknya, menghilang ke gerbang hitam. Wuchong, bersama dengan orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad masih melihat ke kolam magma. Suasana masih tenang, dan tidak ada yang aneh yang terlihat. Pangeran, Jiang Chen pasti sudah meninggal di sana. Kata Lingdu. Sangat disayangkan kita tidak mendapatkan senjata kaisar itu. Sangguan Yihong menggelengkan kepalanya. Sialan, kedua bajingan itu dan anjing keji itu masih belum ada di sini. Jangan bilang mereka benar-benar ingin tinggal di sini selama 100 tahun lagi. Sangguan Yilong mengumpat. Perjalanan ke Pulau Es ini benar-benar perjalanan yang menyedihkan bagi mereka. Semua jenius inti ilahi yang mereka bawa terbunuh.
Sekte Pedang Segudang menghadapi situasi yang sama, yang tersisa hanyalah beberapa prajurit jiwa tempur. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan pelakunya. Jika mereka kembali seperti ini, tidak mungkin mereka dapat menjelaskannya kepada sekte masing-masing, dan mereka mungkin menerima hukuman berat saat kembali. Haha, kalian tunggu saja di sini. Aku rasa mereka tidak akan datang ke sini. Gulang mulai tertawa, lalu dia berbalik dan menghilang ke gerbang hitam. Ekspresi muram terlihat di wajah Wuchong. Dia juga merasa sangat tertekan. Sambil melirik sekali lagi ke permukaan kolam magma yang tenang, dan tanah kosong di belakangnya, dia berkata, ayo pergi, kurasa Jiang Chen benar-benar mati di kolam magma. Adapun ketiga orang itu, jika kita tetap berdiri di sini, mereka lebih suka terjebak di sini selama 100 tahun lagi daripada muncul di hadapan kita. Tepat sekali. Mereka tahu mereka akan dibunuh jika muncul di hadapan kita, jadi mari kita tinggalkan tempat ini dan tunggu mereka di luar pulau es. Aku yakin ketiga bajingan itu tidak mau terjebak di sini selama 100 tahun, mereka pasti akan menjadi orang terakhir yang meninggalkan tempat ini. Saat mereka keluar, mereka akan dibunuh oleh kita juga. Yang Yun dari Sekte Pedang Segudang berkata sambil mencibir. Setelah itu, Wuchong memimpin kelompok itu dan memasuki gerbang hitam. Pusat pulau yang tadinya gelisah dan kacau tiba-tiba menjadi sangat damai dan tenang. Tiga sosok muncul di samping kolam magma dengan cara yang menyeramkan. Wah! Altar hitam tiba-tiba bergetar hebat, dan gerbang di atasnya bergetar lebih hebat lagi. Gerbang itu mulai tampak memudar, seolah-olah akan segera menghilang. Lihat, pintu keluarnya akan menghilang. Mengapa Little Chen belum keluar juga? Jika kita tidak segera meninggalkan tempat ini, kita akan terperangkap di sini selama 100 tahun. Kata Han Yan. Kalian tunggu di sini saja. Aku akan turun dan melihatnya. Kata Big Yellow. Baiklah, hati-hati. Kata Nangong Wentian. Dengan kultivasinya dan Han Yan saat ini, mustahil bagi mereka untuk menyelam ke dasar kolam magma. Namun, Big Yellow berbeda, ia memiliki tubuh yang sangat kuat, dan dengan garis keturunan kuda naga, ia tidak akan memiliki masalah mencapai dasar kolam magma. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba muncul dari dasar kolam magma. Setelah itu, pilar api melesat ke langit. Pada saat yang sama, pedang panjang yang terang muncul ke langit bersama dengan pilar api tersebut. Astaga, plus. Pedang panjang itu mengeluarkan suara nyaring, mengejutkan ketiganya. Mereka segera mengangkat kepala untuk melihat pedang panjang itu. Pedang panjang itu panjangnya 2,5 meter, dan lebarnya 5 jari. Pedang itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi dari seluruh penjuru, dan ketika pedang itu bergetar, cahaya yang cemerlang akan turun. Pedang panjang itu sendiri melepaskan aura yang agung, seakan-akan berada di atas setiap pedang lain di bawah surga, eksistensi paling mulia di antara semua senjata. Pedang yang luar biasa, pedang ini telah mencapai puncak tingkat sempurna. Namun pada saat yang sama, pedang ini memancarkan aura mulia yang melampaui semua pedang lain di bawah langit. Dilihat dari energinya, pedang ini mungkin bahkan dapat bersaing dengan senjata raja itu. Nangong Wentian langsung tertarik pada pedang panjang ini. Sial, ini senjata yang sangat hebat. Jangan bilang ini senjata Natal Little Chen. Big Yellow pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Haha. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa liar dari dasar kolam magma. Dalam sepersekian detik, seorang pria yang diselimuti api tiba-tiba melesat keluar seperti pedang tajam, langsung berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian putih. Astaga, plus. Merasakan aura pemuda berpakaian putih itu, pedang panjang itu sekali lagi mengeluarkan suara nyaring. Pedang itu berputar-putar di sekitar pemuda itu, menunjukkan tanda-tanda keintiman. Apa-apaan ini, pedang ini punya perasaan. Pedang ini benar-benar tunduk pada Little Chen. Nangong Wentian bahkan lebih terkejut saat ini. Pedang ini disebut pedang suci surgawi, senjata natalku. Jiang Chen tersenyum cerah. Dia mengulurkan lengannya dan meraih gagang pedang suci surgawi. Kegembiraannya telah mencapai tingkat maksimal. Pedang suci surgawi saat ini hanyalah senjata tempur tingkat sempurna. Meskipun dua bagian dari pedang sebelumnya berisi hukum suci agung, tetapi dengan kultivasi Jiang Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa memanfaatkannya. Yang bisa dia manfaatkan adalah kekuatan pedang suci surgawi itu sendiri. Meski begitu, itu masih merupakan senjata yang sangat kuat. Senjata tempur tingkat sempurna biasa hanyalah kentut di depan pedang suci surgawi. Dengan kekuatan pedang suci surgawi saat ini, itu lebih dari cukup untuk bertarung dengan senjata raja biasa, dan bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Selain itu, pedang suci surgawi dikaitkan dengan kehidupan Jiang Chen, itu akan terus meningkatkan dirinya sendiri mengikuti peningkatan kultivasi Jiang Chen. Begitu Jiang Chen menerobos ke ranah raja tempur, pedang suci surgawi juga akan menerobos dan menjadi senjata raja. Selain itu, Jiang Chen belum menemukan 5 bagian pedang suci surgawi lainnya. Jika dia benar-benar mengumpulkan semuanya suatu hari nanti, pedang suci surgawi akan terlahir kembali sepenuhnya.
Chen kecil, aku bisa merasakan aura yang keluar darimu sangat kuat. Bagaimana tingkat kultivasimu saat ini? Saat Namong Wentian merasakan aura Jiang Chen, dia tak dapat menahan perasaan sedikit takut. Aku menemukan Magmas Heart, dan aku telah menembus ke alam inti ilahi akhir puncak, hanya selangkah lagi dari alam jiwa tempur. Bersama pedang di tanganku, jika Wuchong itu terus menggangguku, aku dapat membunuhnya dengan mudah. Jiang Chen berbicara dengan penuh percaya diri. Raksasa. Ketiganya berteriak bersamaan. Sebagai orang jenius dengan potensi luar biasa, mereka jarang mengagumi orang lain, dan mereka juga sangat sombong. Namun, Jiang Chen benar-benar mengubah pikiran mereka. Dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi akhir, tetapi dia mampu membunuh seorang prajurit jiwa tempur menengah. Mungkin hanya Jiang Chen yang memiliki kekuatan tempur seperti ini. Chen kecil, di mana senjata kaisar yang rusak itu? Han Yan bertanya, penasaran. Saya menggabungkannya menjadi pedang suci surgawi. Saya menggunakan beberapa ratus senjata tempur, serta senjata raja yang rusak yang kami dapatkan di Pulau Bahagia, dan menggabungkan semuanya, menjadikan senjata Natal ini, pedang suci surgawi. Itu adalah senjata tak terkalahkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Kata Jiang Chen. Apa? Ketiganya berteriak bersamaan. Menggunakan beberapa ratus senjata tempur untuk membuat senjata tempur baru itu adalah investasi yang sangat besar. Yang lebih mengejutkan, Jiang Chen tahu cara membuat senjata tempur. Ini menimbulkan pertanyaan di benak mereka semua, apakah ada yang tidak bisa dilakukan Jiang Chen?